Industri kopi di Indonesia semakin berkembang. Hal ini ditunjang dengan banyaknya kafe-kafe penyedia kopi. Tidak kalah pentingnya, salah satu teknologi pengolah kopi yaitu mesin roasting. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan roasting kopi. Yuk! Number Egg Coffee merupakan salah satu coffee roastery terbaik di kawasan Kudus. Proses roasting kopi pada Number Egg Coffee ini menggunakan mesin roasting yang modern. Biji kopi yang sebelumnya tidak ada apa-apanya diolah sehingga menjadi kopi yang mengeluarkan karakter terbaik dan nikmat. Sebelumnya, biji kopi telah mengalami proses pengolahan atau sortasi sekitar kurang lebih dari 2 mingguan sebelum masuk ke dalam mesin roasting. Kemudian, pada proses roasting terbagi yakni yang pertama proses drying atau proses pengeringan. Pada proses ini, biji kopi yang masih mentah dimasukkan dalam mesin roasting sampai kandungan air dari biji kopi tersebut benar-benar terkuras. Tahap yang kedua yakni proses yellowing atau proses penguningan. Pada tahap ini reaksi kecoklatan pun dimulai. Pada tahap penguningan, biji kopi masih padat dan beraroma beras basmati. Selanjutnya, proses first cracking atau proses pecahan pertama. Melalui proses ini, rasa dari biji kopi mulai terbentuk, aroma khasnya mulai tercium. Pada proses roasting, warna akhir dari biji kopi terbentuk termasuk derajat roastingnya. Dan yang terakhir, proses yang terakhir ini adalah brewing hingga sampai kepada cangkir yang bisa kita nikmati kopinya. Saya sekarang sedang bersama dengan Mas Imam Kurniawan atau biasa dipanggil Mas Ucil, yaitu pemilik kedai Number Egg. Saya akan tanya-tanya tentang seputar kopi, seputar roasting, dan seputar tentang usaha kopi. Yang pertama yaitu sudah berapa lama berkecimpung di dunia kopi? Saya sudah mulai terjun di dunia kopi mulai dari April 2015. Jadi kurang lebih sekarang sudah menjalani hampir 5 tahun. Sudah 5 tahun, ya. Terus selama 5 tahun itu apa aja sih kendala selama menjalani usaha kopi ini? Kalau dibilang kendala, justru di awal mulai bisnis kopi, nomor satu dulu modal. Jadi bisa dibilang tempatku ya nekat sih dalam arti modal ya. Dalam arti dulu kan awal mula kan di Jogja. Jadi cerita tentang di Jogja. Jadi dulu kalau dibilang kendala, memang satu modal. Kebetulan ketika di Jogja dulu kenal beberapa teman-teman kopi lah, kayak gitu kan. Kebetulan ketika udah lulus kuliah balik ke Kudus, awal mula kendala tuh kenapa bilang modal, karena modal saya tuh sebenarnya nekat. Nah, jadi bilang modal nggak ada, itu kendala besar memang sebenarnya. Cuma ketika melihat kendala tadi, bisa dibilang ketika dulu awal mula ini warung kan aku dirikan kan karena pinjem warung nasinya ibu di rumah, jadi gitu. Jadi istilahnya aku cuma mikir gimana sih caranya biar nggak ada istilahnya tanpa modal tapi tetap masih bisa buka usaha. Pada akhirnya ya memang karena sering kumpul sama teman-teman, istilahnya kayak ya nyaranin teman-teman lah, nih aku mau buka coffee shop nih kayak gini. Ya udah buka, ya alhamdulillah ketika udah ada teman-teman kayak gitu, ketika dengan modal seadanya tadi akhirnya bisa istilahnya ngerangkul teman-teman, support sama teman-teman sih sebenarnya memang tanpa modal sih sebenarnya. Sejauh ini apa sih kendalanya kalau ketika kopi itu tidak musim panen? Kopi memang setahu saya untuk masalah panen itu setahun bisa ada yang 2 kali, ada yang sekali. Cuma ada beberapa yang setahun 3 kali, tergantung daerahnya masing-masing. Cuma selama ini kebetulan saya sudah kerjasama sama beberapa produsen yang bisa dibilang cukup besar. Jadi untuk kebutuhan setahun sekalipun itu sebenarnya sudah ada backupan di sana. Jadi udah tersimpan ketika produsen itu dia udah udah memproduksi selama panen raya misalkan, itu udah disimpan dan itu biasanya untuk bisa
mensuplai kebutuhan selama setahun sebenarnya gitu. Jadi nggak ada kendala sih sebenarnya. Berarti selama 1 tahun itu udah bisa produksi terus tanpa harus penumpukannya? Iya sebenarnya kayak gitu. Karena ya itu tadi kebetulan udah ada produsen besar, jadi dia sudah bisa menampung ratusan ton bahkan ribuan ton sih sebenarnya. Yang selanjutnya itu selama 5 tahun ini udah memiliki berapa jumlah itu produsen yang ambil kopi di Number 8 ini? Produsen green bean tadi ya, mentahnya ya. Kalau mentahnya bisa dibilang lumayan banyak ya, mungkin kisaran 10 sampai 20 produsen. Karena kan memang saya cenderung lebih suka mengambil dari beberapa petani-petani yang istilahnya rata-rata udah teman atau misal kenal di Instagram, istilahnya jadi saudara kayak gini, jadi ngobrol. Jadi nggak melulu produsen besar juga, tapi beberapa petani-petani kecil pun juga saya ambil, tergantung seberapa standar kualitas yang menurut saya bisa saya ambil, sebenarnya kayak gitu sih. Untuk yang pembeli sendiri hasil jadi roasting dari Number 8 ini Ya. Di pembelinya kayak di kedai Kedai-kedai. kopi, terus mana lagi? Sebenarnya cukup banyak ketika kita mulai roasting untuk saat ini, di mana yang mengambil roast bean dari kita cukup banyak ya, terutama di Karisidenan Pati ya, terutama Kudus, Semarang, atau Pati, Jepara, Demak, itu hampir istilahnya hampir seluruh Karisidenan Pati kita ambil dari kita sebenarnya. Nggak semua. Yeah. Kurang lebih ya 70% lah sebenarnya gitu. Cuma kebantu juga ketika kita ada di market online, itu juga kebantu juga, dan itu bisa istilahnya terdistribusi hampir seluruh Indonesia sebenarnya gitu. Pertanyaan saja yaitu bagaimana cara memilih biji kopi yang bagus untuk dihasilkan jadi kopi yang enak? Minuman. Ya. Menurut saya kopi yang bagus intinya kopi yang benar-benar diperlakukan yang baik juga ya, dalam arti apalagi kita sebagai manusia kan juga mengonsumsi makanan dan minuman. Kita pun juga mempunyai nalar bahwa ketika apa yang kita makan minum juga pasti kita juga akan memilih-milih. Ya. Seperti halnya juga ketika memilih kopi. Jadi kita sudah mempunyai standar sendiri ya. Misal untuk green bean kita juga harus mempunyai standar mungkin defect nggak di atas 15%, tingkat kecacatan nggak di atas 15% tadi. Terus memang karakteristik untuk rasa juga kita sampling dulu, kita roasting dulu, kita icip dulu, ini cocok nggak? Kalau cocok baru kita ambil. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Sampai ke ranah minuman juga kayak gitu, kita mau pakai tadi kopinya seperti apa, terus misal susu pakai apa, gula apa, ya itu sih. Jadi kita punya standar sendiri sih. Yang pasti apapun yang menurut saya bakal saya minum, bahkan saya jual, kalau nggak sesuai dengan istilahnya standar dan hati nurani saya, itu pun juga nggak akan saya ambil seperti itu. Untuk varian rasanya yang diproduksi di roasting Number 8 ini udah berapa banyak? Varian rasa roast bean ini, biji kopi atau minuman? Yang minumannya? Yang minuman, kalau minuman bisa dibilang hampir 70% kita malah di ranah kopi filter. Jadi kopi filter itu kopi Arabica. Bisa Arabica, bisa Robusta, cuma kita mendominasi di Arabica. Dari situ kopi Arabica kan macamnya kan banyak tuh. Mulai dari bibit, mulai dari green bean lah hitungannya, mulai dari green bean di roasting dari daerah tertentu, itu setiap daerah mempunyai karakternya masing-masing sebenarnya. Misal dari Gayo itu kurang lebih rasanya ke rempah misal, atau Jawa itu lebih ke manisnya yang tinggi kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa dibilang variannya ada berapa atau banyaknya sebenarnya karena kita sering gonta-ganti origin ya, sebenarnya kopi per daerah. Jadi setiap daerah tadi mempunyai karakter masing-masing. Jadi kalau dibilang rasa sebenarnya sangat banyak sih sebenarnya pilihan. Iya, karena setiap daerah punya ciri khas, bakal punya ciri khas masing-masing. Jadi ya rasanya pasti masing-masing berbeda-beda sih. Berapa lama proses dari biji langsung jadi kopi yang siap disajikan? Proses pertamanya yang pasti ketika kita beli kopi biji mentah pasti di roasting dulu ya. Kalau di roasting itu mungkin kisaran 9 sampai 13 menit. Nah, itu
setelah di roasting. Nah, ketika udah selesai di roasting, kopi itu didinginkan toh. Ketika udah dikeluarkan didinginkan, itu pun masih ada proses di mana yang disebut masa resting atau masa jangka di mana kopi itu ketika kopi tadi di roasting, dia kan ada gas tuh masuk. Nah, jadi proses resting itu adalah untuk mengeluarkan gas-gas yang tidak diperlukan di dalam biji kopi. Jadi mungkin untuk masa resting itu dia di kisaran 1 minggu atau 2 minggu. Baru nanti diproses untuk minuman siap saji, digiling, terus dibikin espresso atau filter dan lain-lain. Jadi kurang lebih ketika kopi udah disangrai, ditunggunya kisaran 2 mingguan lah, baru bisa dibikin untuk minuman. Pertanyaan menarik ini, kenapa Mas Imam kok masuk terjun dalam ke dunia roastery? Awalnya gini, kedai kan mulai tahun 2015. Di situ memang pikiran awalku memang cenderung lebih ke kedai aja sebenarnya. Cuma sepanjang perjalanan akhirnya ngerti juga, oh ternyata posisi kita kan ada di Kudus nih. Ketika di Kudus tuh ternyata dia juga bagian dari Pegunungan Muria. Ternyata Muria pun juga sebenarnya ada beberapa istilahnya menghasil kopi juga di sana gitu loh. Petani-petani banyak ternyata. Jadi dari situ adalah akhirnya kita terjun ke ranah roastery ya. Aslinya kita ketika udah tahu tadi perjalanan dan kita udah ngambil beberapa roaster di luar, roaster di Jakarta, Bandung, mana-mana lah. Akhirnya kan ketika kita tahu, oh ternyata Kudus ada nih. Istilahnya ada sepintas pemikiran bahwa kenapa kok Muria di luar kayaknya belum terlalu terekspos kayak gitu, kok orang-orang kok masih belum mengerti, oh ternyata Muria ada kopinya ya gini-gini ya. Itu dari situlah akhirnya kepikiran kenapa aku nggak roasting sendiri, kenapa aku nggak produksi sendiri. Istilahnya setidaknya mungkin nanti bisalah membantu beberapa teman-teman dari petani yang mungkin dari dulu sektornya lebih ke ranah kopi-kopi yang campur dan lain-lain, tapi mulai sekarang udah mulai kopi-kopi yang kualitasnya bagus, misal udah langsung full petik merah atau apa, yaitu berkat sharing sama teman-teman luar Kudus juga sih sebenarnya. Dari situ akhirnya mau nggak mau ya kita harus roasting, kita harus mensupport juga beberapa teman di sini biar nama Muria juga cukup naik lah, kita bilang lah ya. Karena memang beberapa sharing sama petani pun mereka mikirnya kita tuh bisa Mas kalau untuk petik merah tapi kita tuh masih bingung sebenarnya untuk mendistribusikan kopi yang kayak gini tuh di mana gitu loh. Apalagi untuk kayak gitu biasanya persoalannya adalah harga ya, dalam arti harga ya, karena memang ketika kopi yang diperlakukan khusus pasti harganya juga pasti lebih tinggi ya. Dari situ mereka bingung mendistribusikannya kemana ya. Akhirnya ya ketika udah terjun, alhamdulillah udah perjalanan sekarang ini udah roastery kurang lebih kan 2017, jadi udah hampir 3 tahun. Alhamdulillah kita juga udah bisa menyedot beberapa produsen hampir seluruh Muria sih, mulai Kudus, Jepara, Pati, kita udah ngambil sebenarnya. Nah dari situ bakal nanti ke depan tetap ya kita bilang Muria mesti bakal naik sih, pasti kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Untuk pertanyaan terakhir nih, Ya. mengapa memilih usaha kopi dibanding dengan usaha yang lainnya? Kalau dibilang dari awal ya sebenarnya tadi sih dari awal kan aku udah cerita bahwa awalnya emang beberapa kenal sama teman-teman Jogja, awalnya gitu. Jadi sebenarnya nggak sengajanya dalam arti ketika dulu kenal teman-teman di Jogja orang-orang kopi, ketika balik ke Kudus tuh kayak dulu kan ada tuh di Jogja tuh kayak coffee shop itu yang tipikalnya adalah untuk edukatif, jadi sharing, kopi itu ternyata kayak gini. Jadi ketika dulu melihat ke situ, ketika meriset di Kudus ternyata belum ada. Jadi istilahnya ketika melihat potensi tersebut, akhirnya memberanikan terjun untuk di kopi. Nah, ketika sudah mulai terjun, ternyata semakin sini, kenapa kok semakin yakin bahwa kopi itu memang udah bagian dari hidup saya. Dalam arti, kopi itu harta karun sih. Dalam arti, selalu ada sesuatu yang digali terus, dan itu nggak ada habisnya. Kalau bisa dibilang, kenapa aku bilang harta karun? Mungkin orang mikirnya emas gitu kan, atau berlian atau apa. Tapi itu kan ketika emas digali terus kan habis. Tanah alam jadi mulai rusak dan lain-lain. Tapi kalau kopi itu setiap hari panen selalu ada, inovasi untuk ranah brewing atau ranah
roastery atau apa itu selalu terupdate. Bahkan sampai dibahas total ke efek global warming tuh nanti ada istilahnya varietas apa yang bisa kuat di cuaca ekstrim dan lain-lain, itu selalu diteliti, selalu ada yang baru. Jadi kenapa saya istilahnya memilih untuk kopi ya karena itu harta karun bagi saya dan itu bakal sangat jangkanya sangat panjang sekali sih menurut saya. Tak heran banyak pebisnis muda yang menyelami usaha kopi. Kedai-kedai kopi di Kudus ini menyasar target para remaja yang mempunyai kebiasaan mengopi dan juga khususnya bagi pemuda yang hobi nongkrong. Setelah kita mengetahui proses panjang pengolahan kopi, mari kita melipir sejenak menuju Number 8 Cafe untuk menikmati hasil kopi ternikmat dari Number 8 Cafe ini. Kopinya kan enak nggak rasanya, terus pemandangannya juga bagus, tempatnya tuh nyaman. Bagi Anda roastery atau penyangrai kopi dan tertarik untuk belajar teknik merosting yang benar, bisa langsung saja datang ke kedai kopi Number 8. Saya Vitareni Arifah, segenap KKN IKDR 187 yang bertugas melaporkan.